Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neni Umi Kanifa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari screening intervensi kesehatan reproduksi remaja. Kasus seputar reproduksi remaja sekarang semakin meningkat, disebabkan ketidakpahaman remaja terhadap berbagai aspek reproduksi yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Di daerah pedesaan masih menganggap bahwa membicarakan mengenai reproduksi dengan remaja masih dianggap tabu. Penelitian ini bertujuan untuk pengetahuan kesehatan reproduksi remaja di daerah. Lokasi penelitian di salah satu desa di Kabupaten Bengkayang dengan jumlah sampel yang diambil yaitu sebanyak 10 responden. Responden yang diambil dengan kriteria sampel yang pertama, remaja yang berusia mulai dari 13 sampai 18 tahun. Yang kedua, tinggal satu rumah dengan orang tua. Metode pengumpulan data. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian observasi dan wawancara. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner untuk mengetahui data umum responden serta pertanyaan tentang kesehatan reproduksi remaja. Hambatan saat melakukan screening. Hambatannya yaitu ketika melakukan penelitian ini pada saat ingin diwawancarai lumayan susah, dikarenakan ada yang malu atau canggung untuk berkomunikasi, begitu juga saat dimintai untuk berfoto. Hasil dari kegiatan intervensi. Kegiatan intervensi dilakukan di Samalantan, Kabupaten Bengkayang, yang mana sasaran penelitian ini adalah siswa-siswi SMP dan SMA. Berikut ini adalah tabel inisial nama, jenis kelamin, dan umur dari 10 responden yang saya ambil. Hasil penelitian tingkat pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi remaja, yaitu pengetahuan remaja tentang perkembangan tubuh sebanyak 6 remaja dari 10 remaja, pengetahuan remaja tentang alat kontrasepsi sebanyak 5 remaja dari 10 remaja, pengetahuan remaja tentang penyakit anemia sebanyak 4 remaja dari 10 remaja, pengetahuan remaja tentang perkawinan efektif sebanyak 3 remaja dari 10 remaja, pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi sebanyak 6 remaja dari 10 remaja, tingkat kenakalan remaja sebanyak 1 remaja dari 10 remaja, tidak pernah melakukan kenakalan sebanyak 9 remaja dari 10 remaja, pengetahuan remaja tentang dinas kesehatan atau tempat kualitas masalah kesehatan sebanyak 7 remaja dari 10 remaja. Hasil penelitian ini didapatkan pengetahuan baik sebanyak 6 responden dan pengetahuan buruk sebanyak 4 responden. Didapatkan 3 faktor yang mempengaruhi pengetahuan kesehatan reproduksi remaja, yaitu jenis kelamin, jumlah sumber informasi, dan pemanfaatan orang tua sebagai sumber informasi kesehatan reproduksi remaja. Pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja di daerah pedesaan. Orang tua, guru, maupun dinas kesehatan diharapkan mampu mengadakan kegiatan seperti penyuluhan sehingga bisa meningkatkan pengetahuan remaja di daerah pedesaan mengenai kesehatan reproduksi. Keterbatasan akses dan informasi mengenai seksualitas dan kesehatan reproduksi bagi remaja di Indonesia bisa dipahami, dikarenakan masyarakat umumnya masih menganggap seksualitas sebagai sesuatu yang tabu dan tidak untuk dibicarakan secara terbuka. Orang tua biasanya enggan untuk memberikan penjelasan masalah seksualitas dan reproduksi kepada remajanya, dan anak pun cenderung malu bertanya secara terbuka kepada orang tuanya. Kalaupun ada orang tua atau guru di sekolah yang ingin memberi penjelasan kepada anaknya, mereka seringkali kebingungan bagaimana cara dan apa saja yang harus dijelaskan. Hasil di atas didapatkan dari tempat yang dilakukan penelitian pada remaja. Diharapkan pada remaja untuk lebih meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku yang baik, serta lingkungan yang memadai dalam memberikan informasi mengenai kesehatan reproduksi remaja dan membentuk pribadi remaja, serta generasi muda penerus bangsa yang sehat jasmani dan rohani, serta melindungi remaja dari sikap seksualitas yang berbahaya. Berikut adalah beberapa dokumentasi dari hasil screening intervensi pada remaja. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.